Shalom dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Wina Pembonan. Saya dari kelas E Teologi dengan NIRIM 2020196562. Di sini saya akan memenuhi tugas saya ujian tengah semester komunikasi publik dalam bentuk praktek khotbah beserta ilustrasinya. Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pembacaan kita pada hari ini saya telah pilih dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16 sampai 18. Firman Tuhan berbunyi demikian. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sedemikian jauh firman Tuhan yang telah kita baca pada hari ini. Yang dikatakan berbahagia adalah ketika kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan firman serta menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari pembacaan kita pada hari ini, saya mengangkat satu tema yang berjudul mengucap syukur dalam keadaan apapun. Mengucap syukur dalam keadaan apapun. Ada seorang wanita berumur 92 tahun. Meskipun umurnya sudah lansia, setiap harinya dia selalu menyisir rambutnya dengan rapi dan memakai pakaian yang rapi juga. Bahkan dia berdandan layaknya anak gadis. Ya, setiap harinya dia menyambut hari dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh sukacita. Pada saat suaminya meninggal pada usia yang ke-70 tahun, dia merasa bahwa saya sangat kesepian kalau saya tinggal sendiri di rumah. Saya butuh orang yang bisa menjaga saya dan merawat saya. Oleh karena itu, dia berinisiatif untuk pergi ke panti jompo agar mendapatkan perawatan yang selayaknya. Pada hari keberangkatannya ke panti jompo, ada seorang tetangga yang baik hati yang mau mengantarkan nenek ini ke panti jompo. Sesampainya di sana, dia pun terus menemani nenek ini di ruang tunggu. Setelah beberapa jam kemudian, seorang petugas pun akhirnya datang dan menjemput nenek ini. Petugas ini tersenyum kepada nenek itu dan dia segera menjemputnya dan membawanya ke kamarnya. Dalam perjalanan mereka menuju ke kamar nenek ini, petugas menggambarkan keadaan kamar oleh nenek ini, bahwa kamarnya itu akan dipasang gorden-gorden yang baru, semuanya rapi di dalam, bahkan di meja akan ditaruh bunga yang indah. Kemudian nenek ini berkata, "Saya menyukainya." Kemudian petugas itu berkata, "Mengapa nenek menyukainya padahal nenek belum melihatnya?" Kemudian nenek ini berkata, "Itu tidak menjadi masalah bagi saya meskipun saya tidak melihatnya. Karena bagi saya, apapun yang diberikan orang kepada saya atau apapun yang sudah dipersiapkan bagi saya selalu mensyukurinya. Karena bagi saya, meskipun saya sudah lanjut usia, saya tidak diperhatikan lagi oleh anak dan cucu saya, tetapi saya bersyukur karena Tuhan masih memberikan saya kesehatan sehingga saya masih sehat sampai pada hari ini," kata nenek itu. Jadi tidak heran saudara-saudara, nenek itu selalu memiliki sukacita di dalam kehidupannya meskipun ia ditinggalkan oleh anak-anaknya dan bahkan cucunya dan tidak mau merawatnya lagi. Dia bersyukur bahwa meskipun dalam keadaannya yang tua ini, yang perlu perhatian dari sekelilingnya, dari keluarganya,
itu tidak menjadi penghalang bagi dia untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan atas kesehatan yang masih dia diberikannya kepadanya. Ya. Jadi saudara-saudara, kita perlu mengucap syukur dalam segala hal. Kita perlu mencontoh dari nenek ini bahwa meskipun pergumulan yang ia hadapi, ia tetap mengucap syukur dalam segala hal. Ya, mengucap syukur adalah keadaan kita, keadaan menyatakan penghargaan dan berterima kasih kepada Tuhan, baik dalam bentuk pujian, baik dalam doa, baik dalam persembahan yang kita berikan kepada Tuhan. Kita bisa saja mengucap syukur kepada Tuhan ketika apa yang kita inginkan, ketika apa yang kita ingin miliki, kita dapatkan semuanya. Lalu itu tidak menjadi beban kita untuk tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Tapi mungkinkah saudara-saudara, ketika semuanya itu tidak dapat kita miliki dan ingini, atau pergumulan yang selalu bertubi-tubi datang dalam kehidupan kita, masihkah kita mengucap syukur kepada Tuhan? Ya, dari pembacaan kita pada hari ini, dari 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi, dari ungkapan ini mengandung sebuah arti bahwa kita harus mengucap syukur dalam segala hal, baik dalam keadaan susah maupun senang, dan kita akan selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mungkin Anda berkata, bagaimana mungkin saya mengucap syukur? Pergumulan saya terlalu berat, banyak masalah-masalah yang belum saya selesaikan, dan banyak hal-hal yang sangat menyakiti hati saya. Bagaimana mungkin saya mengucap syukur? Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, siapapun Anda, seberat apapun masalah yang Anda hadapi hari ini, ingatlah bahwa masih ada hal yang perlu disyukuri dalam kehidupan kita. Yang pertama-tama yang perlu kita syukuri dalam kehidupan kita pada saat ini adalah ketika kita bangun pada pagi hari, Tuhan masih memberikan kita nafas kehidupan yang segar dengan cuma-cuma kepada kita. Bahkan kesehatan terus kita miliki hingga pada saat ini. Bayangkan saudara-saudara kita atau kerabat kita yang berada di rumah sakit, mereka harus membeli tabung oksigen untuk menyembuhkan, untuk menghirup udara mereka. Dan itu harganya sangat mahal. Nah, kita sudah diberikan kesehatan, sudah diberikan kekuatan, apalagi yang tidak kita syukuri dalam kehidupan kita. Misalnya rumah, kita mengucap syukur karena kita masih diberikan tempat untuk berlindung, kita masih diberikan teman untuk selalu menjadi tempat curhat kita, bahkan orang-orang yang di sekeliling kita yang selalu ada bersama-sama dengan kita, yang mensupport kita. Bagaimana mungkin kita tidak mengucap syukur? Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita mengucap syukur karena Tuhan selalu bersama-sama dengan kita, seburuk apapun keadaan kita pada saat ini. Meskipun kita bersalah atau selalu berdosa kepadanya, Ia selalu bersedia membuka pintu hatinya dan mengampuni kita. Selain itu, kita bersyukur bahwa jika kita mengasihinya, Ia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, dan Ia juga memberikan kekuatan kepada kita. Jadi, mengucap syukur tidak berarti menerima segala sesuatu hal yang terjadi begitu saja,
tetapi tidak mau keluar dari hal tersebut. Justru sebaliknya, kualitas kita sebagai anak-anak Tuhan akan tampak dari perjuangan kita ketika kita menghadapi sebuah persoalan hidup atau masalah yang begitu berat. Hidup di dunia ini adalah pembuktian apakah seorang anak Tuhan tetap setia sampai pada akhir. Pada akhir penderitaan yang kita alami, seseorang akan menghasilkan pembuktian kemurnian imannya kepada Tuhan, apakah ia tetap mengucap syukur atau tidak. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, apapun masalah yang kita hadapi pada saat ini, apapun pergumulan yang kita hadapi pada saat ini, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena Tuhan pasti akan selalu bersama-sama dengan kita. Paulus menekankan, Paulus tidak memberi nasihat kepada kita agar kita tidak mengucap syukur dalam keadaan baik saja, tetapi dia mau kita mengucap syukur dalam segala hal. Ini artinya orang percaya tidak boleh bersungut-sungut kepada Tuhan, karena Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mari membawa pergumulan kita, apapun yang kita hadapi pada hari ini, tetaplah berserah kepada Tuhan, karena Tuhan akan selalu bersama dengan kita. Demikian firman Tuhan.